Usai melakukan kunjungan sekaligus pendataan ke sejumlah wilayah di Aifat Selatan dan Timur, pekan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maibrat, Magdalena Tenau, menghimbau warga Eksodus supaya segera kembali ke kampung halamannya masing-masing. Demikian pula guru, tenaga medis, serta seluruh elemen yang bertugas di kedua wilayah tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah dipastikan menjamin keamanan dan keselamatan warga dengan menempatkan aparat secara merata di seluruh wilayah Aifat Timur dan Selatan. Magdalena juga memastikan pemerintah daerah menjamin pemenuhan bahan makanan serta renovasi sarana prasarana dan pemukiman warga yang rusak. Dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala dinas, Magdalena juga mengaku siap mengupayakan bantuan dalam bentuk apapun sesuai kebutuhan warga. Dalam rangka pendataan terutama terhadap kelompok Eksodus di 5 distrik Aifat Selatan, distrik Aifat Timur, distrik Aifat Timur Selatan, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Jauh. Kemarin saya dengan staf, dengan ketua tim Pak Willianus, kami langsung ke lapangan ke Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Selatan, dan Aifat Timur Tengah untuk pengumpulan data. Mau melihat secara dekat di empat distrik ini terutama sudah sejauh mana masyarakat ini berangsur-angsur kembali ke kampung halaman masing-masing untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya seperti sedia kala, misalnya berkebun, pokok satu, berladang, mencari, terutama anak-anak sekolah. Kemarin mulai dari Kampung Sori, Kampung Sabat, Asimara, sampai dengan Aifat Timur Ayata kemarin, banyak saya turun dan wawancara, jumpai dengan masyarakat yang sudah pulang. Mereka sementara beraktivitas di mana mereka kumpul-kumpul pasir. Nah, saya tanya mereka, Bapak Ibu ini sudah pulang, sudah ini lakukan ini untuk apa? Kami lakukan ini karena kebetulan ada pembangunan puskesmas dan juga koktel. Jadi kira-kira situasi di sini sudah aman kah belum? Sudah Ibu, karena sudah aman, makanya kami mulai dengan aktivitas galian material untuk nanti dari pihak bangunan mereka membutuhkan, mereka ambil untuk memberikan uang. Selain itu, anak sekolah itu dari kurang lebih ada 5 kampung yang digabung di Dayata, kampung di sekitar situ. Nah, itu anak-anak sementara itu ada proses belajar di sana. Ada 6 kelas 1 sampai kelas 6, tetapi karena sementara sekolah-sekolah ada beberapa yang digunakan oleh Satgas, sehingga mereka pakai satu gedung saja, misalnya 3 kelas. Jadi dipakai sistem belajarnya itu sit-sitan dari pagi kelas 1, 2, 3, kemudian siang sampai sore kelas 4, 5, 6. Walaupun tidak efisien dan efektif, tapi daripada proses belajar tidak jalan sama sekali, lebih baik dilakukan seperti itu. Ya, anak-anak ini harus belajar karena mereka punya hak untuk harus mendapat pelayanan pendidikan yang layak dan pantas demi masa depan mereka. Nah, untuk masyarakat, kami turun untuk pendataan ini secara langsung di lapangan ini. Tujuan utamanya adalah yang pertama, kami memastikan bahwa masyarakat sudah berupaya, sudah menyediakan infrastruktur jalan. Diharapkan kepada masyarakat kelompok Eksodus untuk 4 distrik. Kalau distrik Aifat Selatan semua sudah, tidak ada masalah, mereka semua sudah ada di tempat. Tapi 4 distrik yang lain, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Selatan, dan Aifat Timur Tengah, kepada masyarakat yang baik masih di ibu kota kabupaten, masih di Aifat Utara, masih di kota Sorong, kami harapkan untuk segera kembali ke kampung halamannya masing-masing, kembali tinggal di tempat, sehingga kondisi rumah yang pintunya dirusak, jendelanya dirusak, harus kembali di tempat, ada di situ, sehingga orang bisa datang dan tahu dia sudah ada, tapi kekurangannya ini, sehingga segera diintervensi. Tapi kalau tinggal di tempat lain, hanya rumahnya kosong begitu, tidak bisa juga diintervensi, percuma. Nah, tujuan untuk kami lakukan pendataan itu bahwa
akan diberi bantuan dalam bentuk bahan permakanan, kemudian pakaian, perlengkapan masak, perlengkapan tidur, dan juga buku tulis bolpen untuk anak-anak. Sedangkan kalau untuk mereka punya pakaian seragam sendiri sudah dibantu oleh Dinas Pendidikan. Kemarin kami lihat di kelas pakaian seragam masih tersedia banyak. Hanya anak-anak itu secara spontanitas mereka sampaikan bahwa, "Ibu, kami mau belajar, hanya kami lapar. Kami butuh makanan, kami butuh air minum." Nah, buktinya kalau masyarakat sampai hari ini mereka bilang Daifat Timur tidak aman, itu sudah tidak lagi, itu tidak benar. Sepanjang perjalanan mulai dari sore sampai dengan Ayata itu sudah ada pos. Satgas 133 itu sepanjang itu sampai di Daifat Timur terakhir itu ada satuan brimob di sana. Jadi kiri kanan jalan. Sebenarnya itu sudah memberi jaminan keamanan yang cukup untuk mereka bisa kembali tinggal di rumah, di kampung, mendampingi anak-anak proses belajar mengajar. Mereka juga mulai berkebun, melakukan surat aktivitas sebagaimana layaknya sebelumnya. Jadi tidak ada lagi alasan bilang jalan, jembatan, dan segala macam. Pulang dulu tinggal, nanti pemerintah bantu makanan. Bantu makanan untuk 3-6 bulan sembari mereka berkebun, pangku sagi, mulai mencari dan segala macam. Tidak bisa begitu terus. Harus menghargai upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus kembali. Semua ada tim, kemudian Pak Bupati dari kemarin Pak Mendagri datang itu sudah perintahkan Pak Gubernur sehingga dalam waktu dekat ini, makanya itu data tadi kami mendata sehingga kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat. Pak Mendagri kemarin sudah instruksi untuk Bupati di 5 kabupaten dan 1 kota untuk intervensi ke masyarakat warga eksodus itu. Makanya data ini yang kita perlu turun untuk mendata. Kita mau lihat secara nyata masyarakat itu ada di mana. Anak sekolah itu bagaimana, guru-guru bagaimana. Banyak guru-guru yang belum ada di tempat. Nah, harapan kami juga kepada guru-guru yang masih di luar itu, tolong kembali sudah, supaya mendidik anak-anak ini. Anak-anak sudah kembali, tapi guru-guru tidak ada. Alasan apapun tidak usah, kembali sudah. Contoh Ayata itu hanya 1 guru per sekolah dari 6 kelas. Dia mengajar pagi kelas 1, 2, 3, siang kelas 4, 5, 6. Dibantu oleh salah seorang guru. Ini kan tidak efisien dan tidak efektif untuk apa itu anak-anak ini belajar. Jadi kami berharap di sini sekali lagi masyarakat supaya yang 4 distrik Daifat Timur ini segera kembali. Kampung sudah di kampung halaman masing-masing itu sudah aman. Ini kan rumah yang terbuka, rusak segala macam. Ini kan untuk infrastruktur jalan pemerintah sudah sementara kerjakan. Hanya masyarakat harus kembali. Kayak kemarin di distrik Daifat Timur Selatan itu masyarakat yang sudah kembali seperempat sekitar 60. Yang didata yang masyarakat yang belum kembali ke kampung ini total jumlahnya. Ini untuk distrik Daifat Timur Jauh, distrik Daifat Timur dengan distrik Daifat Timur Tengah sebagian besar masyarakat masih di luar. Yang tadi itu Daifat Timur Selatan. Sementara semua dari 4 distrik Daifat Timur Raya ini semua sudah diperintahkan Pak Bupati lewat surat keputusan juga bahwa kepala distrik, kepala kampung dengan seluruh jajaran masyarakat seluruh pusat pemerintahan sementara dipusatkan di distrik Daifat Timur itu di Ayata. Semua di situ. Hari ini ketua tim Pak Meli dengan Pak Momau mereka antar anak-anak SMP yang sekarang ini mungkin mereka sudah tiba di Ayata, antar langsung mereka lihat sekolah apa semua sudah disiapkan. Jadi besok begitu mereka sudah mulai belajar SMP. Yang sudah ada lebih dulu di sana itu SD. Hanya sekarang itu untuk orang tua, untuk masyarakat, tolong segera kembali ke kampung masing-masing. Tidak ada alasan bilang tidak aman. Kembali, soal makan dan lain-lain akan dibantu oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dari balai diklat, pendidikan dan pelatihan kesehatan sosial, Kementerian Sosial di Jayapura mereka sudah siap mengontrol beras juga. Intinya masyarakat harus kembali, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan alasan di luar. Guru-guru juga tidak usah dengan alasan apapun segera kembali. Anak-anak ini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Proses belajar ini harus jalan karena segera sudah mulai ulang semester, persiapan sudah mulai ujian. Di sana tuh sudah ada kelas 1 sampai kelas 6. Yang kelas 6 sekolah di mana-mana
Mungkin Desember ini mereka selesai evaluasi atau ulang, pindah sudah kembali ke sana. Guru-guru juga yang masih di luar tolong kembali sudah, menetap di sana sudah. Keamanan sudah diberikan, semua sudah aman, masih apa dulu buat pertama. Tapi sekarang itu tidak ada alasan, harus sudah kembali. Mungkin itu. Ibu, sorry satu lagi. Untuk langkah dari Pemda sendiri untuk mengembalikan guru-guru yang saat ini sedang berada di luar tempat tugas ini seperti apa, Ibu? Langkah yang sudah diambil oleh Pemda untuk mengajak mereka kembali. Itu langkah yang diambil oleh pemerintah atau... daerah untuk guru-guru ini. Saya sendiri belum tahu seperti apa karena saya bukan kepala dinas pendidikan. Yang saya lakukan ini sesuai dengan posisi saya, bahwa anak-anak harus kembali, soal makan minum kami akan sediakan dari kami, pemerintah dinas sosial kabupaten, provinsi, dinas sosial provinsi, Papua Barat juga sudah siap, yang nanti Proki, kemudian dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dinas sosial di Jayapura sudah siap untuk apa itu antar beras. Karena itu kita menghimbau kepada masyarakat ini menghantar anak-anak ini kembali sudah di tempatnya masing-masing. Sayang, tinggal di luar sembarang lalu sakit dan segala macam ini sayang ya, harus kembali di tempat sehingga pemerintah mulai fokus di pelayanan. Yang pendidikan untuk beberapa anak-anak SD SMP, yang ke masyarakatnya kita mungkin yang kesehatan yang nanti dengan tim juga turun, mungkin yang ada secara psikologi trauma healing pun nanti kita datang. Intinya orang kembali ada di tempat. Kalau kita tim semua turun lalu orang tidak ada di tempat, kita mau buat apa? Harus suruh masyarakat harus kembali di tempat. Tolong juga kepada kepala distrik supaya mengajak masyarakat, mulai dari kepala kampung dengan seluruh aparat itu harus kembali. Sementara ini kan pusat pemerintahan semua harus dipusatkan di distrik Kaifat Timur di Kampung Ayata. Semua, mau Kaifat Timur Jauh, Kaifat Timur Selatan, Kaifat Timur Tengah, semua berpusat di Ayata distrik Kaifat Timur. Itu sudah sesuai dengan surat keputusan dari Bupati untuk harus kembali. Kami ini data, tunggu yang tadi kita tim pemilihan mereka turun, segera kami buat dalam bentuk proposal, ya datanya jadi satu. Kemarin juga sudah kirim ke Menteri, ke lokasi ke Bupati, lalu proposal ini kami buat tujukan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi, kemudian ke Balai, dan segera mereka untuk antar bantuan turun, dan kami juga nanti akan langsung antar ke tempat. Semua bantuan yang nanti datang di sini kami tidak bahas di sini di Sanusiret, tapi kami langsung antar ke Ayata distrik Kaifat Timur sebagai pusat pemerintahan untuk 4 distrik yang terlibat di sana. Begitu. Sementara nanti ada foto-foto pendukung, foto yang kemarin kami turun di ada di sini. Pasca gangguan Kamtibmas oleh kelompok separatis di Kampung Kisor pada September 2021 lalu, warga Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya yang berada di distrik Aifat Selatan, Aifat Timur, Aifat Timur Selatan, Aifat Timur Tengah, dan Aifat Timur Jauh terpaksa eksodus. Hingga saat ini, pemerintah daerah setempat terus berupaya memulangkan warga. Tim Liputan Diskominfo Maibrat melaporkan.